Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wiranti dengan NIC CP245 asal Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai kriteria bisnis dan gap analis pada perusahaan manufaktur Toyota. Kriteria bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterikatan suatu kegiatan. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis adalah dengan menganalisis proses bisnis yang ada. Analisis proses bisnis perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengevaluasi proses bisnis yang ada, sehingga diketahui area perbaikan proses yang perlu dilakukan di masa datang. Area perbaikan proses bisnis yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja proses bisnis. Tahapan proses bisnis, yaitu yang pertama adalah analisis kegiatan. Di sini yaitu mengenai identifikasi tugas atau aktivitas dalam periode tertentu dalam suatu perusahaan. 2. Pengambilan keputusan. Di sini yaitu penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran. Kemudian yang ketiga adalah implementasi, yaitu pelaksanaan rencana atau strategi yang telah disusun oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Di sini yaitu menilai bagian yang perlu diperbaiki baik secara perihal maupun holistik. Gap analis. Gap analis merupakan sebuah tahapan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menemukan kesenjangan dan mengisi kesenjangan tersebut agar dapat mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Gap analis biasa digunakan untuk membandingkan suatu set persyaratan. Gap analis umumnya terstruktur pada satu set area, topik, atau kategori sehingga membuat gap analisis efisien untuk mengetahui sektor atau bidang mana yang perlu diperbaiki. Kemudian di sini ada metode gap analysis yang pertama yaitu Nadel-Tussman. Di sini pada metode ini yaitu menganalisa masalah bagaimana bisnis berjalan dan kinerja yang kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah metode diagram fishbone. Pada metode ini memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi uraian kecil. Kemudian yang ketiga adalah metode kerangka kerja 7S McKinsey. Pada metode ini terdapat 7 elemen yaitu untuk mengidentifikasi strategi, struktur, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya, dan staf. Kemudian yang keempat adalah metode analisis atau PAS analisis, yaitu membantu bisnis dalam menganalisis kesenjangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal. Kemudian di sini saya akan menggunakan perusahaan manufaktur Toyota. Toyota sebagai salah satu perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksinya. Didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937, Toyota menjadi simbol inovasi dan keunggulan dalam industri otomotif. Namun, dengan meningkatnya persaingan global dan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi, Toyota perlu terus mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam proses bisnis mereka. Untuk itu, metode gap analysis dengan diagram fishbone menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dan pengembangan solusi yang tepat. Kriteria bisnis pada perusahaan manufaktur Toyota. Toyota menggunakan Toyota Production System atau TPS yang menggabungkan prinsip Jidoka atau otomatisasi dengan sentuhan manusia dan just in time atau JIT. Jidoka memastikan bahwa setiap masalah kualitas segera diidentifikasi dan diperbaiki, sementara JIT memastikan produksi dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Sistem ini memungkinkan Toyota untuk menjaga kualitas produk yang konsisten dan mengurangi pemborosan dalam proses bisnis. Berikut adalah tahapan kriteria proses bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan otomotif, khususnya Toyota, untuk meningkatkan kualitas produksinya. Tahapan kriteria bisnis Toyota yang pertama adalah analisis pelanggan. Di sini perusahaan harus mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, preferensi, dan perilaku pembelian untuk memahami kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Kemudian yang kedua adalah pengendalian kualitas.
Perusahaan diharapkan menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh setiap produk yang dihasilkan. Standar ini mencakup spesifikasi teknis, estetika, dan fungsionalitas. Kemudian yang selanjutnya adalah supply chain management, yaitu di sini memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi dan berasal dari pemasok terpercaya. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja produk di pasar melalui umpan balik pelanggan, analisis data penjualan, dan studi pasar. Kemudian selanjutnya adalah inovasi berkelanjutan, yaitu terus mengadopsi teknologi baru dan praktik terbaik di industri untuk menjaga daya saing dan meningkatkan kualitas produk. Gap analisis diagram fishbone untuk perusahaan Toyota. Diagram fishbone membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan mengelompokkan penyebab ke dalam kategori utama. Berikut adalah penggunaan metode gap analisis dengan diagram fishbone untuk meningkatkan kualitas produk di perusahaan otomotif Toyota. Yang pertama di sini adalah akar permasalahannya, yaitu produk tidak memenuhi standar kualitas. Di sini pada manusia, kurangnya program pelatihan. Karyawan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Kemudian pemeliharaan yang buruk pada mesin, pemeliharaan yang buruk, kemudian kurangnya inspeksi dan pengujian. Kemudian di sini ada metode produksi yang usang. Mengakibatkan proses produksi tidak efisien, kemudian kurangnya data dan analisis. Selanjutnya di sini ada material, yaitu akar permasalahannya kualitas bahan baku yang rendah, sehingga mengakibatkan pemasok yang tidak terpercaya. Kurangnya kontrol kualitas bahan baku. Kesimpulannya yaitu dalam penyusunan kriteria bisnis menggunakan metode GAP analisis dengan diagram fishbone pada perusahaan manufaktur otomotif seperti Toyota terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam proses bisnis. Metode ini memungkinkan Toyota untuk terus secara sistematis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi produksi. Dengan mengelompokkan penyebab masalah ke dalam kategori utama seperti manusia, mesin, metode, dan material, Toyota dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengembangkan solusi yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kualitas produk, tetapi juga dalam mengoptimalkan proses produksi secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kriteria bisnis dan gap analisis pada perusahaan manufaktur otomotif, yaitu Toyota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.